Ada anggota DPR seenaknya bicara, nggak ada manusia yang sempurna. Termasuk Nabi Muhammad pun tidak sempurna. Nabi juga banyak kekurangannya. Kurang ajar, tuh cocok orang enak banget ngomong. Ahiba'il kiram, baru malam Rabu yang kemarin saya mengisi nggak jauh dari sini di majelis taklim yaitu Haji Hamdani di Kebun Jeruk juga ya kawan. Dan saya yakin juga banyak juga jamaah dari sana pada malam hari ini ikut hadir bersama kita di tempat ini. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan dan melanjutkan bahwa pada malam Rabu kemarin dengan singkat, padat, ringkas, jelas saya memaparkan tentang bukti-bukti bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-insanul kamil, adalah manusia yang sempurna. Nah, ini saudara perlu diperkenalkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, kepada mereka-mereka yang memang belum banyak membaca sirah Nabi, belum banyak mengenal kehidupan Nabi. Ini perlu terus diulang-ulang supaya mereka tahu kalau kita punya Nabi bukan sembarang manusia. Beliau adalah basyarun la kal basyari. Beliau adalah manusia yang tidak seperti manusia lainnya. Beliau begitu istimewa, bahkan beliau adalah manusia sempurna. Saya punya guru tercinta, almarhum wal maghfurullah Syekhuna As-Sayyidul Muhaddits Al-Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu wa an walidayh. Nah, beliau mengarang sebuah kitab dengan judul Muhammad Al-Insanul Kamil. Satu paparan yang luar biasa. Saudara, dari awal kitab sampai akhir kitab beliau gali ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi. Beliau jelaskan dengan detail, saudara, tentang kesempurnaan sifat-sifat Nabi, akhlak-akhlak Nabi, saudara. Baik sifat khalqiyah maupun sifat khuluqiyah. Baik sifat yang berkenaan dengan jasmani Nabi, bagaimana bentuk badannya, bentuk rambutnya, bentuk matanya, bentuk hidungnya, saudara. Sampai kepada sifat-sifat kepribadiannya secara rinci, saudara, dengan lengkap, dengan dalil-dalilnya yang kesimpulannya tidak kita ragukan lagi bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sempurna. Bu, udah ngantuk bu? Udah malam? Nggak apa-apa, lanjut. Mau tahu kesempurnaan Nabi? Insya Allah singkat saja karena saya mau melanjutkan, ada hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya, saudara. Singkat saja. Kalau kita mau tahu, saudara, dalil, mana sih dalilnya kalau Nabi itu sempurna? Apa ada di Al-Quran dikatakan bahwa inna Muhammadan insanun kamil? Tidak ketemu ayat seperti itu, saudara. Apa ada tuh dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya Muhammad itu adalah manusia sempurna? Enggak begitu cara kita mencari dalil, saudara. Jadi para ulama kita, ulama-ulama yang cerdas, ulama-ulama salaf yang khalaf, yang istiqamah di jalan Allah, yang mereka merupakan samudra ilmu pengetahuan yang mereka wariskan kepada kita semua lewat tafsir-tafsirnya, saudara, lewat kitab-kitabnya. Mereka merincikan satu persatu dalil-dalil kesempurnaan Nabi sehingga tidak ada lagi pihak yang bisa membantahnya. Alhamdulillah. Satu, Bu ya. Nah, khususnya anak-anak muda tolong diingat semua. Yang pertama, di dalam Al-Qur'an ada sejumlah ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ati Allah wa rasulah. Wa ati Allah wa rasulah, yaitu taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, ini menarik. Nama Nabi langsung digandeng, saudara, dengan nama Allah
di dalam urusan kewajiban mentaati. Taatilah Allah dan Rasulnya. Sekali lagi Allah nyatakan taatilah Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kalau nama Nabi digandeng dengan nama Allah di dalam perintah ketaatan, sebetulnya itu sudah cukup bukti buat kita bahwa Nabi itu sempurna. Kenapa? Karena kalau Nabi tidak sempurna, mustahil namanya digandeng dengan nama Allah dalam soal ketaatan, saudara. Mustahil. Saudara, kalau manusia yang tidak sempurna, manusia yang punya banyak kekurangan, enggak nantinya namanya dijadikan oleh Allah bergandengan di dalam perintah ketaatan. Jadi perintah adanya nama Allah dan Nabi digandeng dalam perintah ketaatan tersebut cukup menjadi bukti bahwa Nabi kita memang manusia sempurna. Justru karena beliau sempurna, Allah gandengkan nama beliau dengan nama Allah yang maha sempurna. Alhamdulillah. Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi yang maha sempurna itulah yang menggandengkan namanya yang maha sempurna dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukti bahwa Nabi memang manusia sempurna. Yang kedua, saudara, di dalam Al-Quran juga sejumlah ayat Allah menyatakan wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Nah ini menarik. Apalagi kalau kita lihat dalam urusan perintah ketaatan kepada ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Saudara, ada penjelasan menarik dari para ulama kita. Dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah. Wa ulil amri minkum. Dan, kalau bahasa Indonesianya terjemah pakai dalam kurung. Dan taati juga ulil amri minkum, ulil amri daripada kamu sekalian. Siapa itu ulil amri? Ulama dan umara. Jadi ulama itu ulil amri kita dalam urusan agama, urusan akhirat. Umara itu ulil amri kita dalam urusan dunia. Kenapa untuk Nabi ati'ur rasul? Tapi kenapa begitu untuk ulil amri nggak dipakai lagi ati'u, cukup wawul ataf wa ulil amri. Nah di sini ulama menjelaskan, saudara, kenapa untuk Allah ati Allah? Sebab hikmahnya bahwa taat kepada Allah sifatnya mutlak. Artinya mutlak, apa saja yang Allah perintahkan kerjakan, apa saja yang Allah larang tinggalkan, tanpa pamrih. Nggak usah banyak komentar, nggak usah ada sedikit pun keraguan, kerjakan aja sepenuh hati, sepenuh jiwa. Itu namanya ketaatan mutlak, tanpa syarat. Mutlak tuh udah nggak pakai syarat, udah pokoknya kalau Allah perintahkan kerjain, kalau Allah larang tinggalin, selesai. Saudara, nggak pakai tapi, saudara. Begitu juga taat kepada Rasul, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersifat mutlak. Sepakat semua ulama, saudara, apalagi ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwa taat kepada Rasulullah juga bersifat mutlak. Artinya apa? Apa saja yang Nabi ajarkan, beri petunjuk, udah laksanakan, ambil. Apa saja yang Nabi perintah, kerjakan. Apa saja yang Nabi larang, tinggalkan. Sebab ada ayat yang lain secara terang Allah menyatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ambil udah, amalin. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalin, stop, berhenti, jangan dikerjakan. Nah ini menarik, saudara. Di mana menarik? Kita sedang bicara kesempurnaan Nabi. Kok ada ya manusia yang Allah perintahkan kita untuk taat mutlak? Nggak usah pakai tapi, nggak usah pakai banyak komentar, saudara. Nggak usah ada keberatan apapun, saudara. Manusia yang kita diperintahkan untuk mentaatinya secara mutlak, mustahil kalau dia tidak sempurna, saudara.
manusia ini banyak kekurangan, kalau manusia ini suka bikin salah, saudara, mustahil kita diperintahkan untuk mentaatinya secara mutlak. Kenapa kita diperintahkan taati Nabi secara mutlak? Mutlak, kenapa? Itu bukti kalau Nabi sempurna. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Ini lagi ngaji nih, Bu. Baik, saudara-saudara, itu sudah 2 dalil. Nah, sekarang yang ketiga. Mana dalilnya kalau Nabi itu sempurna? Ada satu dalil yang luar biasa. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka berarti dia taat kepada Allah. Jadi taat kepada Rasulullah disamakan dengan taat kepada Allah. Saudara, ini luar biasa. Allah memposisikan nabinya, kekasihnya yang tercinta, taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Ini juga menjadi bukti kalau Nabi bukan manusia yang sempurna, banyak kesalahan, banyak banyak cacat, banyak celahnya, mustahil. Saudara, taat kepada manusia yang banyak kekurangan bisa sama dengan taat kepada Allah. Jadi kalau taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah, itu bukti tidak terbantahkan bahwa Nabi adalah manusia sempurna. Mustahil salah, nggak ada cacatnya, nggak ada celahnya, titik. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya nih, percaya gak Nabi sempurna? Yakin? Beriman? Ini sengaja saya sampaikan. Ada anggota DPR. DPR yang mana? Itu yang gedungnya mau dibakar. Maksudnya ngejelasin doang. Berita-berita. Namanya juga khobar. Bu, ada anggota DPR seenaknya bicara. Nggak ada manusia yang sempurna. Termasuk Nabi Muhammad pun tidak sempurna. Nabi juga banyak kekurangannya. Kurang ajar. Tuh orang enak banget ngomong. Kurang ajar tidak? Kalau nggak ngerti agama, jangan ngomong agama. Jangan, hati-hati. Kalau nggak tahu agama, nggak usah cerita agama. Kalau belum kenal Nabi, belajar. Jangan seenaknya mengatakan Nabi tidak sempurna. Nabi mau diukur dengan ukuran anggota DPR yang banyak korupsi. Yang nggak bisa. Saya mau tanya saudara, Nabi sempurna tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Sallu ala Nabi. Makanya kenapa saya melihat bahwa pemaparan dalil-dalil ini sangat penting. Wah, kalau kita paparkan banyak dalilnya. Yang keempat, saudara. Yang keempat, Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang akhlak kita punya Nabi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi akhlaqi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul sungguh-sungguh memiliki akhlak yang azim. Allah enggak mengatakan akhlak yang karimah, akhlak yang hasanah. Yang Allah katakan akhlak yang azim. Azim. Akhlak yang sangat agung. Kalau sudah dikatakan agung, saudara, ya terpuji, ya baik, ya bagus, ya indah, ya istimewa, sempurna, tanpa cacat sedikit pun sudah. Nah ini makanya tadi dari awal saya sudah katakan, saudara, akhlak Nabi ini, saudara, sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah yang memberikan pernyataan, Allah yang maha sempurna dan Allah yang maha mengetahui. Ya ahlan wa sahlan Habib Hussein bin Zaid Al-Attas dengan tamu kita. Ini Ustadz Abi dari Medan, Sumatera Utara. Tafadhol, silakan. Jadi saudara, kalau Allah sudah menyatakan Nabi itu memiliki akhlak yang azim, jangan lupa ini syahadatul ilahiyah. Ini merupakan kesaksian ilahi. Ini sertifikat akhirat, sertifikat Quran.
yang diberikan untuk Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau memiliki akhlak yang sangat agung. Yang memberikan sertifikat ini, pernyataan ini, ikrar ini adalah Allah yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Saudara, Allah yang maha tahu tentang apa yang diucapkan oleh Nabi di depan umatnya dan apa yang diucapkan oleh Nabi di belakang umatnya, saudara. Allah yang maha mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya dan apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, saudara. Bahkan Allah maha mengetahui apa yang terlintas di benak Nabi kita sekalipun, saudara. Allah yang maha tahu itulah tentang semua seluk-beluk kehidupan Nabi, yang memberikan kesaksian, pernyataan bahwa akhlak Nabi adil, sangat agung dan sempurna, saudara. Alhamdulillah. Jadi ini juga bukti, saudara. Enggak nantinya Nabi mendapatkan kesaksian, ikrar, sertifikat semacam ini kalau Nabi enggak sempurna. Kalau akhlaknya enggak sempurna, enggak disebut khuluqin azim, saudara. Azim, agung, saudara. Saking sempurnanya. Alhamdulillah. Yang kelima, lanjut. Nah, yang kelima, Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala li nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai nabi, wahai rasul, melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Menarik, saudara. Rahmat untuk semesta alam, enggak tanggung-tanggung. Apa sih maksudnya lil alamin? Alamin, semesta alam itu apa sih maksudnya? Para ulama mengartikan al-alamin itu masih Allah, apa saja selain Allah, atau semua makhluk apa saja yang diciptakan oleh Allah itu adalah alamin. Jadi kita punya nabi diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semua makhluk di alam semesta ini, saudara. Ya, nabi kita, saudara, merupakan rahmat bagi umat manusia, rahmat bagi alam malaikat, rahmat bagi alam jinnya, rahmat bagi alam tumbuhannya, rahmat bagi alam haiwannya, rahmat untuk apa saja yang ada di alam semesta ini, saudara. Nah, kalau ada manusia, saudara, tadi dikatakan akhlak yang azim, jelas sempurna. Apalagi kalau udah dikatakan rahmatan lil alamin, sempurna. Mustahil manusia yang tidak sempurna bisa menjadi rahmatan lil alamin, mustahil. Tapi kenapa Nabi menjadi rahmatan lil alamin? Karena beliau sempurna. Ayat ini saja satu, saudara, kata para ulama, cukup ayat ini aja satu. Kalau diturunkan satu ayat ini saja sudah cukup jadi dalil kalau Muhammad manusia sempurna. Apalagi ada ayat-ayat yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya dari 5 dalil yang saya kemukakan pada malam hari ini dan beberapa waktu lalu di pengajian Haji Hamdani juga di Kebon Jeruk ini, kita harus semakin yakin bahwa Nabi kita manusia sempurna. Alhamdulillah. Lanjut.